Sahabat, jumpa kembali. Nah, di sini saya ingin mempraktekkan cara membuat PSB atau fotosintetik bakteria, atau yang disebut juga bakteri fotosintesis. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke praktek pembuatannya, alangkah baik saya minta dukungannya ya teman, dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, di depan kita ini ada bakteri fotosintesis yang sering saya gunakan untuk spray ke batang maupun daun. Bisa teman lihat, kebetulan isinya tinggal sedikit dan saya ingin membuat kembali. Nah, di sini cara pembuatan bakteri PSB ini sangat mudah ya teman. Kita hanya menggunakan ini dua bahan. Yang pertama vetsin atau mecin. Ini di dalamnya mecin ya teman, atau micin. Kita pakai mecin. Yang kedua telur. Saya di sini menggunakan telur bebek. Kalau untuk telur bebas ya teman, mau telur ayam kampung, terserah. Saya kebetulan memakai telur bebek 1 butir saja. Kita lanjut dalam praktek pembuatannya. Kita memakai 1 butir telur bebek. Satu butir. Masih ada ini. Sebentar saya bersihkan dulu. Nah, oke lanjut. Nah, di sini saya menggunakan 1 sendok mecin. Aduh. Kita kocok hingga merata, hingga mecinnya itu larut seperti ini. Terlihat kalau telur bebek itu lebih kental, berbeda dengan ayam kampung atau telur ayam lainnya. Setelah kiranya kita pastikan mecin itu larut dalam telur ini, lalu kita tuangkan ke dalam media botol. Nah, ini saya sini menyediakan 3 media botol, dan pastikan media botol yang teman pakai itu bersih. Nah, terlihat setelah saya telah mencucinya, dan pastikan botolnya itu yang bening transparan ya teman. Kan ada botol kemasan itu ada yang warna hitam atau hijau. Nah, itu kurang bagus ya teman, karena di sini poin penting dalam pembuatan bakteri PSB ini itu pada saat penjemuran. Nah, pada saat penjemuran disitulah perannya dari sinar matahari untuk menembus ke dalam botol ini. Jadi pastikan plastik botolnya itu yang bening transparan seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita akan membagi rata seperti ini. Tuangkan saja ke dalamnya. Dikiranya seperti ini, pindah-pindah. Tepat. Ini sangat kental sekali kalau untuk telur bebek. Skip dulu sebentar. Nah, setelah saya bagi rata,
Lalu kita akan tambahkan air. Nah, dan untuk airnya usahakan sebisa mungkin air dari sumur bor ya teman. Karena kalau kita menggunakan air PDAM, setidaknya air PDAM itu diendapkan dulu. Dan lebih baik lagi kalau teman punya kolam ikan, kita pergunakan air kolam ikan. Dan di sini saya akan mempraktekkan kita menggunakan air dari rumah, air dari sumur bor. Sebentar, saya akan isi. Nah, inilah bakteri PSB yang siap kita jemur. Nah, dan sesuai dengan janji saya akan jelaskan manfaat dari bakteri fotosintesis ini atau bakteri PSB. Yang pertama yaitu tentunya meningkatkan fotosintesis dari tanaman kita. Karena tujuan kita membuat bakteri fotosintesis itu untuk meningkatkan fotosintesis dari tanaman kita tersebut. Nah, yang kedua, meningkatkan produksi tanaman, baik entah buah, daun, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu meningkatkan penyerapan nutrisi. Yang keempat, menghemat pemakaian pupuk. Di sini menghemat pemakaian pupuk yaitu karena kita spray ke daun, dia itu akan mengikat unsur nitrogen di udara. Jadi dengan diikatnya unsur nitrogen di udara, kita bisa meningkatkan atau memaksimalkan atau bisa juga meminimalkan pemakaian pupuk. Seperti itu ya teman. Yang kelima, ini yang lebih penting, dengan bakteri fotosintesis ini kita bisa meningkatkan tanaman kita ini dari serangan hama dan penyakit. Nah ini. Jadi inilah fungsinya dari bakteri fotosintesis. Hanya 5 jenis yang saya ketahui. Mungkin teman bisa searching lagi manfaat dan jenis ataupun kegunaan dari bakteri fotosintesis. Nah ini. Dan kalau teman bertanya, ini berapa lama penjemurannya? Ini biasanya berlangsung atau penjemurannya itu selama 30 hari. Itu bisa dikatakan berhasil atau bisa pakai atau bisa siap pakai. Minimal itu 1 bulan. Kita bisa mengakalinya dengan cara pemberian starter atau bakteri starter. Jadi dengan memberikan bakteri starter, kita bisa mempercepat proses pembentukan atau proses penjemuran dari bakteri fotosintesis ini. Jadi apa bakteri starternya? Yaitu ini ya teman, dengan bakteri PSB tersebut. Nah ini bakteri PSB ini kita gunakan sebagai starter. Nah ini saya biasanya seperti ini, kita siram sini. Nah, bisa teman lihat langsung. Bagaimana kalau tidak punya? Ya seperti yang saya jelaskan, kita harus menunggu 1 bulan. Nah ini. Tapi dengan cara memberikan starter, kita bisa menghemat waktu. Bisa teman lihat. Kita tutup, kita kocok kembali.
Oh ya, kalaupun ingin membuatnya secara cepat, kalian juga bisa mencarinya di toko online shop atau marketplace, karena banyak juga yang dijual di situ. Jadi dengan membeli satu botol seperti yang saya lakukan waktu pertama kali pembuatannya ini, saya membeli satu botol PSP ini di online shop, lalu saya perbanyak seperti ini dengan cara seperti ini. Jadi dengan memperbanyak seperti ini kita bisa menghemat waktu dengan menggunakan starter yang kita beli. Nah, jadi sekian dulu video kali ini tentang cara pembuatan bakteri PSP dan manfaatnya. Saya harap kalian paham, saya harap kalian suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata, saya pamit dulu, saya undur diri dulu, bye.